بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat, karunia, pakaian, makanan yang begitu banyak. Dan yang paling penting adalah nikmat iman. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang terus selalu mengikuti jejak-jejak para pendahulu kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya santri-santri Ustaz? Alhamdulillah. Baik ya, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan di setiap kehidupannya. Baik, kemarin kan sudah belajar tentang gempa bumi. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di surat Al-Zalzalah ayat pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, sebelumnya santri-santri Ustadz sudah belajar tentang gempa dan Allah berikan kabar di dalam surat Al-Zalzalah. Ya, sudah belajar tentang kenapa terjadi gempa dan bagaimana nanti setelah gempa itu terjadi. Terus, dan gempa ini salah satu tanda-tanda kiamat. Bagaimana kita beriman kepada Allah dan yakin bahwa kiamat itu akan terjadi. Selanjutnya, kita akan belajar apa, Nak? Belajar sirah nabawiyah atau kisah terdahulu yang dimana terjadi gempa di masa Rasulullah dan setelahnya. Ya, nah sebentar lagi siap-siap ya. Sirah terjadinya gempa bumi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelahnya. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gempa. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas tanah dan bersabda, "Tenanglah, belum tiba saatnya bagimu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada para sahabat seraya berkata, Allah ingin agar kalian melakukan sesuatu yang membuatnya ridha. Karena itu bersegeralah dalam beramal soleh agar Allah ridha kepada kalian. Dan hal ini terjadi beberapa tahun setelah hijrah ke Madinah. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat bagaimana harus bersikap ketika bumi ini diguncangkan. Gempa itu tidak lain adalah sebuah peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya agar segera menjauhi hal-hal yang Allah murkai dan segera kembali ke jalan yang hak. Jauh setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah terjadi gempa di Madinah. Setelah terjadi gempa, kemudian Umar bin Khattab menyuruh kepada penduduk Madinah, "Wahai manusia, gempa ini tidak terjadi kecuali karena perbuatan kalian. Demi zat yang menggenggam jiwaku, jikalau ini terjadi lagi, aku tidak akan tinggal di sini bersama kalian." Seketika itu, Umar bin Khattab
langsung teringat kejadian serupa, yaitu ketika terjadi gempa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sang khalifah menyadari betul hal ini terjadi tidak lain adalah sebuah peringatan dari Allah kepada kaum muslimin sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu tidak ada yang terucap dari lisannya kecuali sebagaimana yang telah diajarkan pendahulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengingatkan kembali kepada sekalian umat Islam agar segera meninggalkan kebiasaan buruk dan bertobat dengan penuh kesungguhan demi keridhaan Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya berpendapat, di kalangan salafus salih, jika terjadi gempa bumi, mereka berkata, sesungguhnya Tuhan sedang menegur kalian. Dan gempa bumi juga terjadi di wilayah kaum muslimin ketika dinasti Umayyah berjaya di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah cicit Umar ibnul Khattab. Beliau pun mengambil kebijakan yang serupa sebagaimana yang dilakukan kakek buyutnya, Umar bin Khattab. Diserukan kepada masyarakat agar bersama-sama bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla untuk bertobat, memohon ampunannya. Dan kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan ke seluruh negeri agar keluar pada hari tertentu, dan bagi yang memiliki harta agar bersedekah. Nah, itu tadi nak tentang sirah nabawiyah atau kejadian tentang gempa di masa lalu. Selanjutnya tadi seperti disampaikan bagaimana pernah terjadi gempa di masa Rasulullah, terus di masa Khalifah Rasul, yaitu salah satu khalifahnya yaitu Umar ibnul Khattab, dan kemudian sampai dengan cicitnya Umar ibnul Khattab. Dan santri-santri Ustadz sudah tahu kan bagaimana jika terjadi gempa. Baik, semoga yang sudah dipelajari bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran. Ya, cukup dari Ustadz. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Oh iya, afwan, ada tugas ya buat santri-santri Ustadz di rumah. Apa itu? Yang pertama, tugas amalnya adalah bertobat kepada Allah. Apalagi ya, terus perbanyak istighfar. Dan yang terakhir, bersedekah. Ya, nanti dikirimkan hasil tugasnya berbentuk foto atau video. Ya, mungkin itu cukup. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.